Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Adrian Yudhistira dari kampus Cibadeni. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi dasar logika dan algoritma dengan dosen pengampu Pak Isan Maulana Eskom MTI. Di sini ada penjelasan dari manfaat dan contohnya. Logika adalah kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan rasional. Penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari membawa manfaat besar dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan analisis situasi. Logika membantu kita untuk menyusun argumen yang konsisten, merumuskan solusi yang efektif. Contohnya seperti pengguna logika dalam perencanaan anggaran membantu kita untuk membuat alokasi dana yang tepat berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Ketika mengemudi, pengguna logika membantu kita dalam mengambil keputusan yang aman dan tepat, seperti memilih rute tercepat atau merespon situasi darurat dengan cepat. Selanjutnya ada fungsi algoritma dan contohnya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terdefinisi dengan jelas, yaitu diikuti menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Fungsi algoritma meliputi kemampuan untuk mengotomatisasi proses peningkatan efisiensi dan memastikan konsistensi dalam penyelesaian masalah. Contohnya, algoritma pencarian biner digunakan dalam pencarian data yang terstruktur seperti dalam pencarian kata kunci di internet untuk menemukan informasi dengan cepat. Algoritma pengurutan seperti pengurutan cepat atau pengurutan gabungan digunakan dalam pemrosesan data untuk mengurutkan daftar data dalam urutan tertentu. Penjelasan dari struktur dasar algoritma dan contohnya. Struktur dasar algoritma terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input adalah data atau informasi yang diberikan ke algoritma. Proses adalah serangkaian langkah yang diterapkan pada input untuk menghasilkan output. Dan output adalah hasil akhir dari proses tersebut. Contoh, misalkannya dalam algoritma penjumlahan 2 angka, inputnya adalah 2. Angka yang akan dijumlahkan, prosesnya adalah melakukan operasi penjumlahan, dan outputnya adalah hasil penjumlahan dari 2 angka tersebut. Di sini ada algoritma ngecas forklift matic. 1. Angkat tempat duduk forklift ke arah belakang, lalu cabut kabel baterai forklift dan sambungkan kabel pengisi daya forklift ke stop kontak listrik yang berfungsi. 3. Pastikan koneksi kabel pengisi daya aman. Yang keempat, nyalakan pengisi daya forklift. Yang kelima, periksa indikator pengisian daya untuk memastikan proses pengisian berjalan dengan baik. Yang keenam, matikan pengisi daya setelah baterai mencapai kapasitas penuh atau waktu pengisian selesai. 7. Putuskan koneksi listrik dengan mematikan saklar atau mencabut kabel pengisi daya dari stop kontak listrik. Yang ke-8, lepaskan kabel pengisi daya dari forklift. Yang ke-9, forklift siap digunakan. Berikut adalah pseudocode dari ngecas forklift matic. Yang 1, inisialisasi. Persiapkan forklift yang ingin diisi daya. Angkat tempat duduk forklift ke arah belakang. Yang cabut kabel baterai forklift. Prosesnya, lakukan langkah berikut secara berulang sampai kondisi berhenti terpenuhi. Yang A, sambungkan kabel pengisi daya forklift ke stop kontak listrik yang berfungsi. Periksa apakah kabel pengisi daya aman. Nyalakan pengisi daya forklift. Periksa indikator pengisi daya, tunggu hingga baterai mencapai kapasitas penuh atau pengisian selesai. Outputnya, matikan pengisi daya forklift, putuskan koneksi listrik dengan mematikan saklar atau mencabut kabel pengisi daya dari stop kontak listrik, lepaskan kabel pengisi daya dari forklift, selesai. Forklift siap digunakan. Demikian yang saya bisa jelaskan tentang manfaat logika dan algoritma serta memberikan contoh-contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.